sebuah kekerabatan. Artinya kalau di ilmu hukum itu semuanya dilihat dari fundamentalnya. Fundamentalnya kelihatannya adalah keluarga. Jadi di sini ada sebuah keluarga yang tanda kutip melakukan dugaan-dugaan yang merugikan pihak keluarga lain. Dalam hal ini adalah orang tua kandungnya. Kalau dianalisis secara yuridis, pasal yang bisa masuk secara konstruksi hukum itu bukan pasal 263, pemalsuan bukti otentik, baik tanda tangan atau mungkin hal-hal lainnya, KTP dan lain-lain. Karena apa? Barang siapanya nggak masuk. Barang siapanya artinya orangnya yang tanda tangan tersebut dalam kondisi yang kita lihat sadar. Kalau tidak sadar berarti ada bukti baru minum alkohol atau narkotika dan lain-lain. Kemudian ada saksi. Kemudian orang tersebut dewasa secara usia. Artinya pasal 263 itu tidak bisa masuk sebagai delik tindak pidananya. Kita harus cari cara supaya kasus yang dilaporkan itu bisa masuk deliknya gitu loh. Supaya bisa ada pemidanaan. Karena fungsi dari pemidanaan itu adalah efek jera. Dan atau kalau harta berarti pemiskinan. Mengambil harta dari pelaku tersebut. Jadi kalau dari peristiwa hukumnya ini adalah bentuk bujuk rayu dan pengaruh oleh keluarga batik, keluarga dari orang tersebut gitu. Jadi kalau mau diarahkan semestinya masuknya di 372 atau 378 KUHP. Namun kalau arahnya ke harta benda, jungtokan saja dengan TPP-nya, tindak pidana pencucian uang, karena di pasal 2-nya masuk di situ. Pencucian uang itu harta dari satu, korupsi, penipuan, penggelapan, trafficking, drug, prostitut dan lain-lain, kejahatan kehutanan. Nah, arahnya diarahkan ke sana semestinya. Jadi pasal yang fundamental saja, yaitu pasal penggelapan 372 dan 378 penipuan, ditambahkan dengan TPPU supaya ancaman hukumannya lebih berat. Dan bila pada saat gelar perkara dinyatakan tersangka, bisa langsung ditahan. Itu bisa langsung ditahan, Bang? Kalau dijungtokan dengan TPPU, makanya di situ harus lebih jernih lagi alat buktinya. Atau minta pembatalan. Jadi kita keluarkan lagi dari non-delik pidananya. Minta pembatalan, bikin sebuah surat pernyataan. Biasanya hal-hal yang sifatnya harta itu by notariat. Biasanya. Jadi notaris sebagai pejabat pembuat akte di situ. Nah, barang siapa yang merasa dirugikan, itu datang ke notaris tersebut, bikin sebuah surat pernyataan untuk membatalkan akte yang sudah ditandatangani nomor sekian tahun sekian. Itu boleh, karena beliaulah yang melakukan itu. Jadi tanpa adanya LP pun, lakukan pembatalan akte saja, solusi hukumnya, supaya clear. Karena tadi disampaikan laporan polisi 3 kali, tanda kutip tidak diproses dan atau tidak diterima. Artinya kalau dan atau tidak diterima, berarti bukti permulaannya itu tidak kuat. Bukti permulaan tindak pidananya itu tidak kuat gitu. Jadi penyidik juga bingung untuk memproses BAI-nya, berita acara investigasinya, memanggil saksinya, dan alat-alat bukti lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Penyidik karena setiap hari bisa lebih dari 100 LP, akhirnya tidak diproses.
Itu dugaan kami. Jadi analisis yuridis menurut kami sebagai praktisi hukum dan ahli hukum itu arahkan kalau mau LP di pasal penggelapan dan penipuan dan atau bikin surat pernyataan pembatalan akta. Kirimkan lagi ke notaris supaya akta yang sudah ditandatangani batal demi hukum. Itu kelihatannya. Kira-kira pidana yang dikenakan berapa bang untuk penipuan dan Kalau penipuan bodoh? penggelapan murni tanpa dijungtokan itu hanya 4 tahun. Tapi kalau dijungtokan dengan TPPU itu 20 tahun dan denda 10 miliar. Nah ini kan kita nggak tahu nih kenapa 3 kali LP tidak diproses dan atau tidak diterima, kita nggak tahu. Ada dugaan berarti bukti permulaannya tidak kuat. Jadi di situ, makanya penyidik juga bingung untuk menaikkan gelar perkara menjadi tersangka. Akhirnya tidak diproses dan lama-kelamaan jadi SP3 dengan sendirinya. Akan berhenti LP-nya. Jadi ada unsur pengancamannya juga dong bang. Kalau pengancaman nggak ada, tadi kan secara peristiwa hukum tidak ada ancaman, hanya bujuk rayu, beda.